Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang akan memberikan dividen dengan cum date 24 Juni tahun 2026. Kamu juga bisa baca artikel yang saya kutip dari kabarbursa.com. Di sini dicantumkan sebagai berikut. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan, PT Pradelta Lestari resmi menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 795 miliar atau setara 99,37% dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai 800,31 miliar rupiah. Rasio pembayaran nyaris menyentuh 100% dan nilai tersebut setara dengan dividen 16,6 per saham. Nah, kamu bisa lihat juga untuk kinerja perusahaan di Q1 tahun 2026. Terlihat adanya lonjakan laba yang cukup signifikan. Sekarang coba kita bahas beberapa data pentingnya. Seperti yang tadi kamu baca, kita membahas saham Dimas, tapi mohon cek lagi datanya, mungkin saja saya salah input atau salah hitung. Dengan harga saham 150 dibandingkan harga tertingginya, maka masih ada penurunan sekitar 57,9%. PBV saat ini 0,97 kali, dan apabila kita gunakan angka harga saham 150, maka kita bisa lihat di sini jika kita menggunakan angka PBV optimis 1 kali dan PBV pesimis 0,5 kali. Ini merupakan perbandingan harga dan persentasenya. Dari aspek laba seperti yang dikatakan tadi, terjadi kenaikan laba yang sangat fantastis mencapai di atas 100%. Dan hal itu juga berdampak kepada data laba 1 tahun. Meski begitu, kita perlu menunggu data Q2 hingga Q4 untuk bisa melihat data secara keseluruhan. Dari aspek dividen, apabila menggunakan harga saham per video ini dibuat di angka 150 dan dividen per share 16,5, maka yieldnya sekitar 11%-an. Oke, untuk data yield proyeksi ini abaikan dulu karena seperti yang saya katakan tadi, masih terlalu dini melihat untuk data 1 tahun hanya dengan 1 kuartal saja. Sekarang kita lihat terlebih dahulu dari sisi laporan keuangan per 31 Maretnya. Untuk saldo kas naik sangat fantastis mencapai 238% dibandingkan periode sebelumnya. Oh iya, angka-angka ini disajikan dalam rupiah untuk laporan keuangannya. Untuk komponen asetnya yang terbesar adalah saldo persediaan yang naik tipis 3,7%. Jika membandingkan total kas yang perusahaan miliki dengan liabilitas jangka pendek ditambah jangka panjang, maka perusahaan ini sebenarnya punya likuiditas yang baik karena saldo kasnya mampu mengcover seluruh liabilitas yang perusahaan ini miliki. Ditambah lagi, jika membandingkan total liabilitas dibandingkan ekuitas, maka angka liabilitas jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang perusahaan ini miliki juga. Saldo ekuitasnya juga masih tumbuh 12,3%. Dari aspek pendapatan ini yang menarik, pendapatannya naik 107% dibandingkan periode sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa labanya juga bisa naik di atas 100%. Beban pokok pendapatan hanya naik 29,3%. Sehingga meskipun beban penjualan naik signifikan dan ada juga kenaikan beban umum dan administratif, laba perusahaan masih mampu tumbuh dengan sangat baik, yakni mencapai kenaikan 130% dibandingkan periode sebelumnya. Data ini juga sesuai dengan data yang ada di aplikasi Stockbit. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah menurut kamu dividen yield 11% dari saham Dimas layak untuk dipertimbangkan? Silakan kamu pertimbangkan baik itu dari sisi profit maupun risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Semoga membantu. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini kita akan membahas beberapa saham yang memiliki histori pembagian dividen dengan angka dividen per share yang konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk data yang kita gunakan adalah data per tahun 2021 sampai tahun 2026 untuk pembagian dividennya. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja saya salah input atau salah hitung. Dan seperti biasa, pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Kita masuk saja ke dalam saham pertama. Saham pertama adalah saham BMRI. Bisa kamu lihat di sini untuk historical pembagian dividennya. Oh iya, di sini ada kesalahan pengetikan. Ini adalah tahun 2026. Sehingga coba saya update dulu untuk data-data yang lain. Oke, bisa kamu lihat di sini. Ini merupakan growth dari setiap dividen per share yang dibagikan dari tahun ke tahun. Sebagai informasi,
Bank Mandiri pernah melakukan stock split 1:2 pada tahun 2023 sehingga untuk angka dividen per share-nya harus kamu sesuaikan lagi. Jika kamu lihat, growth terbesar yang pernah dibagikan oleh Bank Mandiri dari sisi dividen adalah sekitar 63%. Itu kemudian untuk growth terkecilnya di tahun 2026 yang hanya 2,3%. Meski begitu, bisa kamu lihat sejak tahun 2021 sampai 2026, angka dividen per share-nya konsisten naik dari tahun ke tahun. Tidak pernah mengalami penurunan meskipun untuk tahun 2026 ini sendiri angka growth-nya turun cukup drastis. Jika di total dividen yang sudah dibagikan sekitar 1.852 dan jika kita menggunakan harga saham tahun 2021 artinya kurang lebih balik modal sekitar 61,7%. Dan apabila kita bandingkan dengan harga saham katakanlah di tahun 2026 dengan angka 4.500 bisa kamu lihat dari sisi dividen yield-nya. Tentu saja ini dengan asumsi adanya pertumbuhan baik dari sisi kinerja maupun dari sisi harga. Oke, ini merupakan asumsi harganya 4.500 dan ini merupakan asumsi pertumbuhan dari sisi dividen per share-nya. Bisa kamu lihat angkanya di sini. Jadi angka dividen yield ini tentu saja tergantung kepada persentase dari asumsi yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan angka 0%. Kamu akan lihat dividennya sekitar 10,6% dari sisi yield-nya. Apabila kita naikkan 1% saja, maka angka dividen yield-nya otomatis juga akan bertambah mencapai 10,7 sampai 11,1%. Begitu juga sebaliknya, misalkan ternyata dia tidak naik melainkan turun di tahun depan. Jadi dividen yield-nya juga akan mengalami penurunan. Itu bisa kamu gunakan untuk skenario beberapa persentase tertentu. Itu merupakan saham pertama. Kita masuk kepada saham kedua. BJTM, bisa kamu lihat saham ini juga dividennya konsisten naik dari tahun 2021 sampai 2026. Growth tertinggi 6,6% dan growth terendah adalah 0,59%. Dividen yang dibagikan di tahun 2026 ini kurang lebih tumbuh 3,4 dibandingkan periode sebelumnya. Total yang sudah dibagikan 320 dan apabila menggunakan harga saham 780 artinya persentase balik modal sekitar 41%. Jika kita gunakan harga saham Rp550 dan katakanlah kita gunakan dulu untuk angka growth 0% supaya kita bisa lihat dari sisi yield-nya. Oke, dividen yield sekitar 10,3%. Sama seperti tadi, silakan kamu otak-atik di sini dari sisi persentase asumsi growth-nya. Entah itu naik, entah itu turun. Oke, saya kembalikan lagi di 5% agar supaya seimbang. Kemudian kita ke saham ketiga, yaitu BNKA, masih saham perbankan. Angka dividen per share-nya juga masih konsisten tumbuh, kenaikan tertinggi mencapai 113% dan growth terendah yakni 3,8% di tahun 2026 ini. Total dividen yang sudah dibagikan sekitar 693 dan persentase balik modal sekitar 69% jika menggunakan harga saham Rp1.000. Sama seperti tadi, coba kita gunakan apabila asumsi harganya 1.700. Kita gunakan angka 0% saja terlebih dahulu. Yield-nya sekitar 9,5%. Dan misalkan kita gunakan angka 5%, ini merupakan persentase dividen yield-nya. Ingat, itu masih secara proyeksi. Saham keempat, BBCA. Ini juga angka dividen per share-nya konsisten bertumbuh dari waktu ke waktu. Growth tertinggi sekitar 41% dan growth terendah sekitar 11%. BCA ini menarik karena growth-nya bisa dikatakan tidak pernah di bawah dari 10%. Total dividen yang sudah dibagikan 1.362 jika saya tidak salah hitung. Untuk harga saham yang kita gunakan Rp6.000, persentase balik modal 22%. Sama seperti tadi, apabila gunakan asumsi harga saham Rp6.000, ini merupakan persentase yield-nya dengan asumsi adanya pertumbuhan dividen per share 5% setiap tahun. Tapi apabila kita gunakan angka 0%, coba kita lihat di sini, maka yield-nya sekitar 5,6%. Oke, kita masuk kepada saham terakhir. Saham terakhir adalah BBRI. Ternyata BRI juga angka dividen per share-nya terus tumbuh dari waktu ke waktu. Persentase tertinggi pertumbuhannya 76%, tapi di tahun 2026 hanya tumbuh 0,76%. Total angka dividen per share-nya 1.570. Apabila gunakan harga Rp4.000, persentase balik modalnya 39%. Dan jika kita gunakan harga saham 3.500, maka yield-nya sekitar 9,9%.
Itu merupakan 5 saham yang ternyata angka dividen per share-nya konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi mohon kamu cek lagi, mungkin saja saya salah input atau salah hitung. Dan jika ada koreksi, silakan kamu informasikan di kolom komentar. Nah, sebenarnya ada 2 saham lagi yang bisa kita lihat sebagai saham dengan konsistensi pertumbuhan dividen. Tapi sayangnya di tahun 2026 ini angka dividennya berkurang, yaitu saham BBNI. Di tahun 2025 dividennya 374 dan turun menjadi 349. Yang kedua ada saham POWR. Bisa kamu lihat di sini, dia bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan jika kita bandingkan, dividen sebelumnya 28,24 dan dividen yang dibagikan di tanggal 12 Desember tahun 2025 berkurang menjadi 24,21. Jika kamu total juga, maka angka dividen per share-nya juga mengalami penurunan untuk 2 dividen terakhir dan 2 dividen sebelumnya. Silakan kamu hitung sendiri. Nah, dari beberapa saham ini menurut kamu apakah ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Jika kamu lihat dengan lebih detail, ternyata 5 saham ini semuanya merupakan saham perbankan. Dan mungkin saja ada saham non-bank yang juga memiliki pertumbuhan dividen yang konsisten dari waktu ke waktu tanpa pernah turun 1 kali pun dengan periode 2021 sampai 2026. Jika ada, silakan kamu informasikan di kolom komentar. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.